Selamat datang di kampus hijau YIN Langsa. YIN Langsa adalah transformasi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cotkala Langsa. Merupakan satu-satunya perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang ada di Kota Langsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rukiah Nasution SPDI, kelas K2 PAI 2, nomor peserta 120242000956, NIM 1072024023. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan YIN Langsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, kepada ketua kelas, mari dulu nak pimpin doanya. Berdoa dimulai. Bagaimana kabarnya hari ini? Sekarang kita akan belajar kepada iman. Oke, sebelum kita mulai belajar, Ibu mau bertanya dulu. Ada nggak kawan yang nggak hadir? Akan di absennya untuk memastikannya. Putri Ramadhani, Jija, Laini, Nabila Jasmine, Ajam, Sutanti Nayungan, Rifki Aritia. Oke, alhamdulillah semuanya hadir kan? Sebagai bentuk rasa cinta kita kepada tanah air, semuanya silakan berdiri. Kita menyanyikan lagu bersama ayat itu ya. Indonesia Oke, silakan duduk. Kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minggu lalu kita sudah belajar tentang puasa. Ada yang masih ingat nggak apa itu puasa? Saya Bu. Apa nak? Bagus. Puasa itu adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Terus puasa Ramadan itu hukumnya apa ya? Wajib. Bagus. Jadi puasa itu ada dua, yaitu puasa sunat dan puasa wajib. Oke, sebelum kita mulai belajar, kita ice breaking dulu ya. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, anak kecil disayangi.
depannya. Silakan semuanya buka buku tentang kitab-kitab Allah ya. Kitab-kitab Allah itu ada berapa yang kalian ketahui? Yang pertama Zabur. yang kedua Taurat, yang ketiga Injil, yang keempat Al-Quran. Bagus sekali Al-Quran. Jadi nanti Ibu harapkan kalian meyakini kebenaran adanya kitab-kitab Allah ini. Dan Ibu mengharapkan nanti kalian bisa mengetahui kitab Zabur diturunkan kepada Nabi apa, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi apa, kitab Injil dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi apa. Dan kalian mengetahui kandungan apa saja yang terdapat di dalam setiap Al-Quran yang diturunkan Allah itu. Mengenai iman kepada kitab-kitab Allah, baca dulu Putri. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab kepada para nabinya sebagai pedoman hidup umat dari nabi tersebut. Kitab-kitab tersebut merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa wahyu yang dibukukan 4 kitab tersebut, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Bagus sekali, silakan dulu. Jadi iman yaitu artinya percaya bahwa kita percaya kitab-kitab itu diturunkan Allah kepada para nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada nanti yang bertanya apa itu iman kepada kitab-kitab Allah, artinya percaya kepada kitab-kitab Allah. Iman itu artinya percaya, yakin dan percaya kepada kitab-kitab Allah. Jadi dalil ataupun kalau yang mengacu kita mengimani itu ada di dalam surah Ali Imran. Siapa bisa membacanya? Surah Ali Imran. Ramaini. Berdiri nak. Bi'a'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala Taurata wal Injil. Baca artinya. Berdiri. Dia menurunkan kitab atau Al-Quran kepada Muhammad yang mengandung kebenaran, Kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Quran surah Al-Imran. Jadi sebelum adanya Al-Quran itu Allah SWT sudah menurunkan kitab Taurat, Zabur dan Injil. Dan yang terakhir adalah Al-Quran. Inilah yang jadi pedoman kita bahwa kita wajib punya kitab-kitab Allah yang wajib kita imani itu. Yang pertama adalah baca. Berdiri nak. Taurat adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman hidup Nabi Musa alaihissalam beserta. Jadi Taurat itu adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam beserta umatnya. Kitab Zabur berisi kalimatan nasihat dan beberapa hikmah. Jadi Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga, siapa bisa membacanya? Baca, berdiri. Injil adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala
kebenaran, ajaran tauhid, menghapus sebagian ajaran di kitab Taurat dan kabar gembira akan datangnya Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. bagus sekali. Jadi di dalam Injil itu sudah dijelaskan bahwa akan ada nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, di Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa. Apa isinya, Ibu? Yaitu berisi penjelasan kebenaran ajaran tauhid itu, bahwa Allah lah yang Maha Esa, Allah Ahad, Allah yang Maha Esa. Yang terakhir ada kitab Al-Quran. Siapa bisa membacanya, Fitri? Empat, kitab Al-Quran. Al-Quran adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup umat Islam. Al-Quran merupakan kitab terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghapus kitab-kitab terdahulu beserta ajarannya. Bagus sekali. Setelah turun Al-Quran itu, maka kitab Injil dan Taurat dan Zabur itulah penutupnya ataupun Al-Quran itu. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan semuanya tentang kitab itu dijelaskan di situ bahwa iman, Islam dan semua yang kita pedomani. Dan siapa saja yang berpedoman pada Al-Quran dan hadis itu, maka akan selamat hidupnya di dunia maupun akhirat. Jadi anak-anakku semuanya, kita harus mencintai Al-Quran, mengamalkan Al-Quran agar kita bisa selamat di dunia dan akhirat. Siapa di sini yang sudah bisa membaca Al-Quran? Bagus semuanya. Semuanya sudah bisa membaca Al-Quran. Jadi setiap malam harus dirutinkannya membaca Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran, hati kita menjadi tenang, pikiran kita juga menjadi tenang. Oke, agar kita bisa menghafal kitab-kitab dan kepada Nabi siapa diturunkan. Kita nyanyikan dulu kitab Allah dengan nada balon pada 5. Marilah kita menyanyikan Injil Zabur Al-Quranku yang hebat. Taurat Nabi Musa, Daud dengan Zaburnya, Injil bagian Isa, Al-Quran pedomanku. Bagus. Jadi nanti agar kalian lebih ingat, kalian menyanyikan ini saja, karena di dalam nadanya itu sudah dijelaskan bahwa Zabur dengan Nabi Daud. Taurat dengan Nabi Musa. Injil dengan Nabi Isa. Al-Quran dengan Nabi Muhammad. Ingat ya lirik lagunya. Jadi ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Jadi nanti tiap kelompok harus bekerja sama ya. Harus bekerja sama menjawab soal-soal yang ada di LKPD tersebut. Kita sepakati waktunya berapa lama? 15-20 menit ibu kasih agar bagus hasilnya ya. Bisa? Ayo kita buat kelompoknya. Jadi nanti lihat ya, ini nama kelompoknya apa, tulis nama kelompoknya kelompok 1. Jadi kelompok 1 nanti lihat soalnya.
Kalian kerjakan TKTP silang ini, dan yang lainnya menjawab ini. Menjawab soal yang ini ya. Ayo, yang lain mengerjakan TKTP silangnya. Ini apanya ya? Yang mendatar ini, yang datar itu, ini soalnya, yang menurut itu ini. Yang biru-biru ini nggak usah ditulis, itu memang kolom kosong. Kerjakan. Kelompok 2, ini lihat dulu Ibu. Ini bagiannya. Ini nanti, ini ditulis. Yang mendatar ini datar, yang mendatar. Yang menurun ini kerjakan bagian menurun ya. Jadi yang hijau, yang biru ini nggak usah dikerjakan. Yang lainnya tulis ini. Ini apanya? Tempat. Ada kan di kelompok bikin namanya. Yang tidak tahu nanti nggak apa-apa, tanya aja Ibu ya. Ayo semuanya menulis. Ya, yang mendatar ya. Salah satu ciri orang yang beriman kita tahu apa tadi? Salah satunya yang ini, yang lain ini. Kalian kerjakan ini. Yang satu kan kesimpulan manfaat orang yang beriman. Apa tadi manfaat yang bagi orang yang beriman? Bagus sekali, sudah bisa ya. Terus kerjakan kalian. Ada itu yang bisa. Mana tuh? Sesepan dan kita. Tulis jawabannya ya. Ini kenapa di sini? Namanya di sini. Ada yang mau ditanyakan? Silakan tanya. Jika ada yang tidak paham, ya good, bagus. Teh. Iya, tulis soalnya. Tulis. Kau untuk diktekan. Kau punya nulis kalian dulu. Nulis. Kalian ini kalian dulu tulis ya soalnya. Bagaimana kelompok 1 sudah siap? Belum? Lanjut.
Apa nak? Nomor 6, baca soalnya. Siapa tadi Nabi penerima kitab Injil? Nabi Isa. Jadi kalau yang diringan. Nomor berapa lagi? Nomor 6. Apa nak? Oh. Nomor 9, apa soalnya? Ya, apa tadi? Ingat dulu yang kita pelajari. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kami kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. apa soalnya yang pertama? Mendatar ya? Mendatar. 1. Salah satu ciri orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Optimis. Bagus. 2. Mendatar. 2. Kitab orang yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dari Daud. Baca. Jabur. Jabur. Bagus. 3. Arti iman. Percaya. Bagus. Kitab Jabur sebagai pedoman umat Nabi Daud. 5. Rasa yang kita terima apabila menghargai dan menerima kenyataan. Aman. Aman. Bagus. Menurun ya? Menurut 6. Nabi penerima kitab Injil. Isa. 7. Pedoman umat Nabi Musa. Apa pedoman Nabi Musa? Tahu? Kuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Memiliki petunjuk mana yang benar dan mana yang salah. 3. Memiliki pedoman agama. Terus kelompok 2. Kelompok 2 Sultan dan kawan-kawan. Kelompok 2-nya Sultan dan kawan-kawan. Baca. Assalamualaikum 1, 2, 3 ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Kami dari kelompok
mendatar. Salah satu ciri orang yang beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Optimis. Bagus. Mendatar. 2. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Assalam. Jabur. 3. Arti iman. Percaya. 4. Kitab Zabur sebagai pedoman umat Nabi Daud. 5. Rasa yang kita terima apabila menghargai dan menerima perbedaan. Aman. Menurut. 6. Nabi penerima kitab Injil Nabi Isa. 7. Pedoman umat Nabi Musa. Taurat. 8. Nabi penerima kitab Al-Quran Nabi Muhammad. Bagus. Lanjut. Buatlah kesimpulan manfaat orang yang terima kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. 1. Memperkuat keimanan kepada Allah dan memiliki petunjuk mana yang benar atau hak dan mana yang salah atau batil. Bagus. 3. Memiliki pedoman agar tidak mudah berselisih. Bagus. 4. Mengenal selera kehidupan. Mengenal secara kehidupan. Udah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Lanjut kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pada hari ini siapa bisa menyimpulkannya? Acena. Kuat. 1. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah yakin dan percaya bahwa Allah menurunkan kitabnya kepada Nabi sebagai pedoman hidup. Ya. 2. Ada 4 kitab yang harus kita imani, yaitu Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Terus. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Bagus. Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. 3. Orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah hidupnya akan terarah hati menjadi tenteram, optimis dan memiliki ilmu yang luas. Bagus sekali. Oke, Ibu akan membuat sebuah apa dulu, Kim. Jadi kalian nanti maju satu-satu orang maju ke depan ya. Kalian jawab, apakah kalian sudah bisa mengingat pembelajaran kita hari ini. Dimulai dari si Fitri nanti baru bergiliran satu-satu orang maju ke depan ya. Ayo mulai datang Fitri ke depan. Ready? Mulai. Ayo pilih. Rasa yang kita terima apabila menghargai apa? Bagus, tepuk tangan untuk Fitri. Lanjut. Cepat. Ini baca.
pedoman umat Nabi Musa. Apa? Nabi Musa. Bagus, tepuk tangan. Lanjut. Orang ketiga. Arti iman. Bagus. Lanjut belakang. Laki-laki maju. Salah satu ciri orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah apa? Apa tadi? Apa tadi? Bagus. Lanjut. Terus, lanjut, cepat. Oke, baca soalnya. Kitab Zabur sebagai pedoman umat Nabi Siapa? Daud. Pilih. Dulu. Iya. Klik lagi, belum. Oke. Tepuk tangan dulu. Lanjut siapa lagi yang perlu tuh maju? Ini kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud apa? Bagus. Lanjut. Nabi, baca dulu soalnya. Siapa? Iya, Isa. Pilihlah. Dulu. Bagus. Lanjut. Kita ulangi lagi ya. Untuk orang si Rahma ini. Mulai lagi. Maju. Itu baca. 2, 1. Belum ada soalnya, belum ada. Salah satu ciri orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah apa? Ini apa? Bilang dulu kuat. Optimis. Bagus, clear. Bagus. Lanjut Rama ini. Rasa yang kita baca yang Rama ini kuat. Rasa yang kita terima apabila menghargai dan Ulangi lagi. Bagus. Ini kalian jawab ya. Tapi tunjuk tangan. Penerima kitab Al-Quran siapa? Muhammad. Kita coba ya. 1, 2, 3. Bagus. Kita berapa? Skornya 9. Karena tadi si Rahma ini salah satu. Oke, itu termasuk asesmennya. Itulah asesmen kita. Dengan permainan itu kita menjadi lebih semangat kan? ya Bu. Oke, bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Apakah kalian bersemangat? Menyenangkan? Bagus sekali. Jadi kalian membaca-baca di rumah. Untuk minggu depannya kita akan belajar tentang sholat berjamaah. Baca-baca di rumah ya. Baiklah, yang tadinya kita awali dengan membaca basmalah, sekarang kita akhiri dengan membaca hamdalah.